Milanisti, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Runghan, Forza Milan. Masih semangat semuanya? Setelah tim kesayangan kita harus mengalami kekalahan pertamanya ya, dimana AC Milan harus tumbang 1-3 di kandang sendiri oleh juara bertahan Juventus. Dan di pertandingan yang akan saya prediksi dan ulas ini, AC Milan kembali kedatangan tim dari kota Turin, yaitu Torino. Apakah Torino bisa mengikuti jejak tim sekotanya Juventus untuk mengalahkan AC Milan, atau justru harus tumbang oleh AC Milan? Kita harap AC Milan bisa cepat move on dari kekalahan 1-3 atas Juventus. Dan kita perlu akui memang Juventus pada laga itu bermain bagus, dan sebetulnya Milan sendiri tidak bermain jelek. Milan sendiri bermain bagus, tetapi memang kondisi faktor pemain yang ya boleh dikatakan seadanya, dan karena banyak pemain inti yang tidak bisa datang untuk membela karena cedera. Tetapi itu bukan sebuah alasan, karena memang dalam pertandingan memang harus ada kalah dan menang. Dan kemungkinan seperti Pioli sendiri mengatakan, dengan kekalahannya ini justru membuat mental-mental para pemainnya harus sudah mulai bisa bersaing untuk merebutkan Scudetto. Karena memang perjalanan ke depan masih panjang dan tentu akan menghadapi tim-tim kuat lainnya nantinya di setelah paruh musim ya. Ya, kembali ke laga menghadapi Torino, di mana kita tahu menghadapi Torino AC Milan boleh dikatakan beberapa kali kerepotan ya, karena dalam head to head 5 pertandingan terakhir menghadapi Torino, AC Milan hanya menang 2 kali dan Torino juga menang 2 kali, dan mereka imbang 1 kali. Dimana di tahun 2020 AC Milan menang 2 kali, yaitu di bulan Januari AC Milan menang 4-2, dan di bulan Februarinya AC Milan menang 1-0. Jadi memang Milan menghadapi Torino selalu kerepotan ya, walaupun berhasil menang tetapi kerepotan karena hasilnya tidak pernah telak, selalu menang tipis. Jadi kita tidak bisa anggap remeh Torino, walaupun Torino sendiri tren positifnya tidak terlalu baik ya, tidak terlalu baik karena dalam 5 pertandingan terakhirnya Torino hanya menang 1 kali kala menghadapi Parma, dan dia mencatatkan 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Jadi berbanding terbalik dengan AC Milan, di mana AC Milan hanya mengalami 1 kekalahan dalam 5 pertandingan sebelumnya, di mana meraih 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Ini menarik karena Torino sendiri harus berjuang melewati zona degradasi, karena kita tahu Torino berada di posisi 17 dengan 12 poin, tepat di atas Parma yang mengumpulkan poinnya sama 12, hanya selisih gol saja. Jadi Torino harus menang. Parma, kalau Torino tidak menang, Parma bisa mengkudeta ya. Jadi Torino bisa berada di zona degradasi 3 besar. Tetapi AC Milan pun harus menang untuk menjaga jarak dengan rivalnya Inter Milan. Jadi pertandingan dini hari nanti perlu disaksikan para Milanisti, karena bakal seru walaupun tidak mudah, karena kita tahu AC Milan menghadapi Torino ini masih belum dengan pemain inti-intinya. Jadi belum dalam top performa AC Milan ya. Jadi ada beberapa pemain yang masih cedera. Kita tahu sebelumnya ada Ibra, Benacer, Gabia, Saelemaekers, dan ditambah berita buruknya Hakan Çalhanoğlu juga kembali mengalami cedera pada waktu menghadapi Juventus. Belum tahu persis apakah masih bisa diturunkan menghadapi Torino atau tidak, kita tidak tahu.
Tetapi ada berita baiknya juga karena Sandro Tonali sudah bisa dimainkan. Jadi ini sebuah berita bagus juga. Tonali setelah dapat kembali bermain setelah akumulasi kartu merah ya. Karena kita tahu di pivot tengah ini Kessie tentu saja kewalahan kemarin waktu menghadapi Juventus. Calabria menjadi gelandang dadakan ya, dan cukup tidak efektif karena Calabria tidak bisa mengimbangi para lini tengah dari Juventus. Jadi ini Tonali bisa main karena kita tahu Krunic terkena COVID. Jadi bersama Rebic ya, Rebic juga tidak bisa dimainkan. Ini tentu saja sangat merugikan tim kesayangan kita. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain karena adanya cedera dan COVID. Ya semoga saja AC Milan bisa mengambil poin penuh, cepat move on supaya bisa menjaga jarak dengan rival-rivalnya. Karena poin semakin ketat, semakin mendekat, dan Liga Serie A semakin panas, dan jadwal ke depan juga sudah mulai semakin ketat ya. Ini berbahaya karena Inter selalu mengikuti dari belakang ya, dan merupakan Inter juga mendapatkan suatu keuntungan, dia tidak bermain di Eropa. Jadi AC Milan harus tetap berhati-hati. Walaupun kita tidak muluk-muluk, targetnya tetap 4 besar, tetapi tidak ada salahnya apabila kita bermimpi bahwa Scudetto tahun ini untuk AC Milan. Amin ya. Ya, performa sendiri AC Milan masih mengandalkan Ibra dengan 10 golnya walaupun tidak bisa bermain, dan kita tahu Torino memiliki striker yang berbahaya yaitu Belotti. Dia sudah mencetak 9 gol. Ini perlu diwaspadai Belotti, dan ada rumor juga Belotti sempat diincar oleh Maldini dan Massara. Semoga saja Belotti boleh dikatakan pemain yang bagus. Saya sih setuju untuk melapis Ibra untuk kedepannya. Saya setuju Belotti. Memang walaupun harganya tidak murah ya. Kita lihat saja nanti siapa yang akan melapisi Ibra. Ya, untuk prediksi line up-nya menurut saya yang akan diturunkan pada laga dini hari nanti, di mana penjaga gawang masih tentu saja Donnarumma yang akan dipercayai, dan di sayap kanan saya rasa kembali Calabria. Calabria akan kembali bermain di posisi idealnya di sayap kanan. Lalu di center back tentu saja Simon Kjaer dan Romagnoli yang masih menjadi andalan di sana. Lalu di sektor back kiri Theo Hernandez akan kembali dipercaya. Walaupun waktu laga melawan Juventus dia bermain boleh dikatakan ya biasa saja, tidak terlalu bagus. Dia 2 kali telat dalam menutup pergerakan Chiesa ya. Tetapi ya itulah sepak bola. Lalu di sektor midfielder tentu saja Franck Kessie, karena Tonali bisa dimainkan, jadi Tonali akan kembali berduet dengan Franck Kessie. Ini cukup aman di midfieldernya, semoga bisa mengambil poin penuh nantinya, bisa bertarung dengan lini tengah Torino. Pada saat waktu Juventus tentu saja Kessie kewalahan, harus bertarung sendirian. Lalu di sektor depan ya, di forward di sayap kanan tentu akan kembali diturunkan Samu Castillejo karena Saelemaekers sendiri belum pulih dari cederanya. Dan di playmaker kemungkinan besar akan tidak diturunkan, dan Brahim Diaz yang akan mengisi posisi playmaker. Lalu di sektor sayap kiri tentu saja Jens Pieterhoek yang akan kembali dipercayai untuk menjadi starter karena Rebic sendiri terkena COVID-19. Dan Leao menjadi target man. Leao kemarin tidak mengeluarkan ya sesuatu yang berbahaya, tidak dikeluarkan Leao ya, benar-benar tidak bisa berkutik waktu melawan Juventus. Dan semoga di laga nanti menghadapi Torino, Leao bisa menghantarkan timnya meraih poin penuh
Amin ya, kita harapkan. Untuk prediksi skornya, menurut saya AC Milan akan bangkit, akan move on dan akan memenangkan laga nanti dengan skor 2-0. Berapa menurut prediksi kalian Milanisti? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak sudah bantu channel ini dan membuat saya semangat untuk selalu memprediksi dan mengulas tentang laga AC Milan. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya karena gratis. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk selalu update berita dari saya. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol like-nya dan share kepada para Milanisti dimanapun kalian berada. Dukung terus tim kesayangan kita AC Milan, doakan terus supaya tim kesayangan kita bisa meraih hasil maksimal di musim ini. Tentunya dengan target minimal 4 besar lolos ke UEFA Champions League. Amin. Buat kalian para Milanisti, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sehat terus buat kalian, jaga terus kesehatannya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Runghan, pamit. Forza Milan. God bless you all.